Mister, ketemu lagi sama kita di Palkom Tech for UMKM. Bersama saya Mirza dan bersama saya Azalia. Kali ini kita bareng-bareng lagi nih ngobrol soal salah satu UMKM yang inspiratif nih di Kota Palembang ya Mbak Mirza ya. Bener, kita sudah kedatangan tamu spesial nih Mbak. Oke, Bukan cuma pemilik UMKM, tapi juga brand aktivis. Oke, dah nggak usah terlalu banyak deh basa-basinya. Langsung aja kita perkenalkan owner bubur ayam Jolly mewah tanpa kuah, Kang Anan. Hai. Thank you. Baik. Ya. Seru banget nih. Kita hari ini gak cuma ngomongin, kalau sebelumnya mungkin kita ketemu sama owner UMKM, nah ini owner juga, tapi sekaligus juga brand aktivis yang tadi kayak Mbak Mirza ngomong ya teman-teman. Jadi kita mudah-mudahan dari podcast ini bisa belajar banyak nih teman-teman. Amin. Menginspirasi sekaligus belajar. Nah, mungkin bisa kenalan dulu kali ya Kang Anan ya, tentang diri Kang Anan dan tadi bisnis bubur ayam Jolly. Itu kayak gimana sih, boleh ceritain singkat dikenalin ke teman-teman? Terima kasih. Saya nama lengkapnya Samsul Anan. Di Palembang biasa dipanggil Kang Anan sama teman-teman. Aktivitas sehari-hari masih di bubur ayam Jolly. Jadi saya pelaku kreatif kuliner juga. Jolly saat ini usianya alhamdulillah masuk 6 tahun. Masih di rumahan banget. Jadi mudah-mudahan dari diskusi ini ada yang bisa diambil dan bisa diaplikasikan sama teman-teman yang saat ini sedang menikmati podcast Palkom Tech ini. Kemudian selain dari kegiatan sehari-hari sebagai tukang bubur, saya juga selama ini punya aktivitas keseharian bertemu dengan teman-teman untuk sharing soal dunia brand and branding. Jadi bagaimana membangun sebuah brand yang baik dari sisi yang paling fundamental sekali, yang kemudian saya melihat di situ banyak sekali potensi yang bisa kita pelajari dan kemudian kita aplikasikan ke teman-teman. Jadi sementara itu dulu, nanti kita bisa lebih banyak menggali lagi mungkin ya. Gitu ya. Anda sendiri ya. Okay. Ya, udah masuk 6 tahun, mana gitu. Kalau misalnya Alhamdulillah. bisnis bisa sampai 6 tahun itu berarti udah another level nggak ya? Iya banget. Ya mudah-mudahan. Ya harapannya sih semoga ayam bubur Jolly kedepannya semakin sukses. Insya Allah, amin. Punya banyak cabang, bukan cuma di Palembang. Benar. Oke, tadi kan udah bilang ini 6 tahun ya. Yep. Boleh kita flashback sedikit? Ya. Saat awal buka bubur ayam Jolly ini, kira-kira openingnya memang mau bisnis bubur ayam atau ada sempet transformasi? Oke. Jadi bubur ayam Jolly dulu sebenarnya lahir kita siapkan sebagai additional revenue-nya. Karena waktu itu kondisinya saya masih jadi tukang martabak yang hadir di Jalan Angkatan 45. Jadi waktu itu kita mikirin ada beberapa additional revenue atau pemasukan tambahan dari produk martabak itu apa. Kemudian saya sama istri ngebangun ini dan memikirkan kira-kira apa lagi ya yang bisa nambah katakanlah trafficnya gitu. Kemudian ada 1, 2, 3 poin, salah satunya bubur ayam. Kita coba validasi dan kita melihat nilai bubur ayam ini ternyata potensinya lebih menjanjikan menurut kami. Kemudian kita eksekusi lebih dalam. Nah, ketika 2017 lahir di Angkatan 45, waktu itu kita masih model bisnisnya food street banget. Jadi ada nyewa satu lahan gitulah, kita pakai tenda gitu ya. Kemudian kita perdalam dan kemudian kita rubah model bisnisnya jadi home delivery. Jadi 2018 kita tarik dari pinggir jalan ke rumahan. Makanya kalau nanti dilihat di akun media sosialnya Jolly, di situ tertulis memang spesialis home delivery. Kita ada di sana. Jadi waktu itu memang belum ramai. Kalau saat ini kan bicara online sudah ramai banget ya. Nah, kita sudah mulai mengawal itu di 2018 dan kemudian memperdalam. Dan ya perjalanannya ya kurang lebih mengawalnya ada di titik itu sih waktu itu. Jadi yang dulunya kita nggak pikirin jadi core bisnis, saat ini alhamdulillah justru menjadi penopang keseharian dan
bisa memberikan manfaat lah untuk masyarakat sekitar. Karena saat ini di Skip sendiri ada 7 wanita yang menjadi tim kami dari produksi sama servis yang mereka hadir dari sekeliling tetangga gitu. Ya alhamdulillah bisa berkontribusi kecil lah, minimal di situ dulu. Itu sih kurang lebih perjalanan awalnya. Jadi dia bikin ini, ciptakan lapangan kerja baru. Iya, betul. Betul. Dan tadi kalau teman-teman lihat polanya, berarti Kang Anan sebelumnya ada yang usaha martabak tadi ya Kang ya? Iya, dulu. Setelah itu ternyata ada peluang baru yang Bubur M Jolly untuk nambah revenue ya kemarin? Iya, iya, betul. Berarti martabak sekarang udah nggak lagi tapi Kang? Iya, sebenarnya sih kepengennya jalan dua-duanya atau jalan tiga-tiganya. Tapi di masa tersebut katakanlah ada beberapa pilar bisnis dan sisi brand yang belum saya miliki kemampuannya, dan kebetulan memang ketemu dengan kondisi dipaksa pandemi yang sangat mengejutkan. Ada beberapa gerobak yang harus kita tutup dan akhirnya memang benar-benar tutup. Dan kemudian saya sama istri ngambil kesimpulan bahwa dengan kondisi yang ada, kalau mau dijalanin dua-duanya kita takutnya malah tidak maksimal. Maka kita harus memilih mana yang harus dijalankan saat itu ketika pandemi berjalan gitu. Jadi akhirnya ya sudah, kita memilih Jolly untuk kita gedein dan martabak sementara di Mati Suri. Mudah-mudahan one day sumber daya sudah lebih mumpuni. Amin. Kita bisa reborn lagi gitu. Betul. Mengembalikan si legend itu tuh. Betul. Gitu, Bro. Menarik ya Mbak ini kalau Benar. ngomongin pandemi ya gitu. Ya. Berarti kemarin yang untuk kan specialist home delivery ya Kak Ya. ya. Itu berarti hadirnya waktu pas pandemi atau memang Sebelum. sebelum? Sebelum. Tapi fit ya ketika ada kondisi pandemi justru Benar. malah bikin skandal ya. Mohon maaf, bilangnya alhamdulillah sih. Gitu. Mohon maaf, tapi ya itulah bisnis ya. Kadang-kala kita nggak pernah tahu ada apa di depan. Yang saya pelajari dari beberapa guru ya, karena saya senang banget belajar. Ketika kita mau fokus di satu titik, kemudian ketemu keahlian kita, justru di situ saya merasakan banyak kemudahan untuk bisa fokus di sana gitu. Daripada yang semuanya mau kita kerjain, semuanya seksi untuk jadi duit, malah nggak ada yang bisa maksimal. Mendingan itu tadi balik antara produk sebelumnya atau produk yang Bubur Jolly, kami memilih kemudian sudah fokus satu dulu aja. One day kalau sumber dayanya sudah lebih mumpuni, kita bangunin kembali. Gitu Ini sih. relate sama mata kuliah Bu Mirza ya kayaknya Iya, ya, pemodelan bisnis. Benar-benar Ya kan? Gitu ya? Iya, jadi istilahnya malah produk yang awalnya side ya, side hustle, ternyata yang jadi main sekarang. Yes. Betul. Betul Tapi banget. kalau dengar dari penjelasan Kang Anan tadi, berarti untuk kedepannya ada rencana mau ngembangin yang martabak itu lagi ya? Legend. Kepengen banget sih. Oh, Kepengen banget. Karena bagaimanapun sampai hari ini masih ada pelanggan-pelanggan lama yang sering bertanya gitu, kapan dia mau lahir lagi. Oke. Gitu. Pelanggan setia ya berarti. Ya, pelanggan setia sama Ya, martabak. betul. Bisa kita bedah sedikit Ya. kalau misalnya yang martabak untuk di bubur ayam Kang Jolly sekarang, kesulitannya untuk merealisasikan nambah si martabak lagi itu gimana ya? Salah satunya dari sumber daya sih, Sumber daya. lebih ke sumber daya. Karena kan kita butuh tim, butuh peralatan juga ya. Kalau sisi peralatan mungkin nggak terlalu lah, karena kita juga masih menyimpan dan masih maintenance itu dengan baik. Kita hanya butuh tim yang bisa menjadi delegasinya kita. Karena kalau saat ini katakanlah kita berdua suami istri ngurusin Jolly aja masih riweh gitu. Kemudian masuk satu produk lagi, kalau nggak kita bagi bener secara sumber daya, saya takutnya malah Jolly-nya malah jadi katakanlah goyah gitu ya, malah nggak jadi fokus gitu. Jadi kita benar-benar kayak nunggu momen yang udah nanti deh, sabar aja dulu gitu, jangan memaksakan diri. Oke, benar-benar. Kalau saya gitu sih. Ini benar-benar insight yang menarik ya. Iya. Intinya sebelum ekspansi bisnis harus tahu kalau misalnya main bisnisnya itu udah stabil. Ya, Iya, betul. ya karena Fokus menurut ya. saya kan bikin bisnis itu kan bukan home pimpah yang Benar. besok kemudian secara sistematis itu bisa terjadi dan bisa fluent untuk melakukan itu. Jadi karena kita yang lahirin ya, kita yang tahu banget si anak ini polanya seperti apa, attitude-nya seperti apa, tone and manner-nya seperti apa. Maka kita yang sebagai orang tua ya
benar-benar harus bisa mikirin, jangan cuma ngelihat oh itu lagi tren begitu terus kita kerjain itu. Nanti lama-lama kita nggak punya ciri khas atau nggak punya identitas yang jelas gitu. Itu sih menurut saya. Menarik ya itu ya. Ngomong-ngomong tentang ciri khas, kayaknya kalau misalnya ngomong sama Kang Anan agak kurang afdol ya kalau misalnya nggak bahas namanya branding. Bener nih, ciri khas ya soalnya tadi kan balik lagi Yeah. tuh. Nggak ingat tadi kayak nggak usah ngikutin tren, yang penting kalau kita kayak pribadi punya jati diri ya kan. Nah Yep. gitu mungkin ya Kang ya. Yap, Mungkin betul. boleh ya Mbak ya kita Iya, fokus. sharing dikit. Nah gitu. Oke. Dalam perjalanannya memang ketika martabak itu lahir ya, sebelumnya juga saya ada beberapa produk sih, tapi mungkin dulu tidak saya dalemi itu keilmuannya. Kemudian di martabak brownies saya mulai belajar dan mengaplikasikan apa yang saya pelajari. Tetap ada beberapa pilar bisnis yang tidak bisa saya penuhi waktu itu. Salah satunya juga dari katakanlah pengetahuan marketing dan branding, kemudian pengetahuan dari sisi literasi finansialnya juga. Nah, kemudian berjalannya waktu ternyata saya melihat sisi brand itu sangat menggiurkan buat saya. Kenapa? Karena hadirnya brand memang salah satu faktor terbesarnya adalah dia mampu menciptakan sebuah pembeda. Faktor pembeda yang paling kuat ya hanya di situ. Karena kalau bicara saat ini, produk udah nggak bisa jadi superhero. Mau bikin basreng, mau bikin bakso, hari ini kita buka Google atau YouTube atau literasi yang lain, besok lusa 3 hari mungkin kita udah bisa bikin produk yang sama. Betul. Tapi apakah identitas brandnya akan bisa ditiru begitu saja? Nah itu yang kemudian buat saya menjadi unik gitu. Karena setiap produk itu punya karakter tertentu yang tidak bisa dimiliki sama orang lain. Kalau katakanlah saat ini yang sedang rame kayak es krim gitu ya, yang harganya 8 ribuan. Ya mungkin kalau kita berlima dalam ruangan ini kita kita bikin yuk es krim gitu. Kita pelajari satu sama lain, mungkin dalam seminggu udah kita bisa bikin. Tapi apakah kemudian serta-merta ketika kita bikin brandnya minggu depan kita akan menjadi produk yang sama besar dan sama tenarnya dengan itu? Saya pikir itu pemikiran yang kurang tepat gitu ya. Karena kalau bicara industri saat ini, kita harus bicara soal relevansi antara bagaimana dia punya karakter pembeda ketemu dengan konsumen yang dia pilih, dan kemudian unsur branding itu bisa bekerja. Kurang lebih sih begitu. Gitu. Menarik ya. Intinya pentingnya branding itu untuk apa? Biar produk kita jadi beda sama yang Yes, lain. betul. Kalau misalnya cuman ini kita anggap aja bubur. Kalau misalnya mau lihat di Palembang kan banyak banget Oh, yang banyak namanya banget. bubur Iya. kan. Tapi yang kayak bubur Joli apakah ada banyak? Ya, itu yang harus dipikirin dari awal. Jadi sekecil apapun katakanlah industrinya atau setradisional apapun produknya, kita berhak untuk bisa tahu kita melahirkan dengan elegan gitu. Sebisa mungkin begitu. Karena kalau tidak, maka si Joli yang kita lahirin di 2017, apa kabarnya? Dan bagaimana nasibnya dengan mereka pendahulu yang sudah 18 tahun berjalan, 20 tahun berjalan, 5 tahun berjalan, yang sudah 24 jam berjalan gitu. Kita kan mendatang, kita pemula banget. Jadi kita harus mikirin caranya yang jauh lebih tepat biar katakanlah keyakinan kita mengeluarkan produk juga atas dasar satu pertanggungjawaban yang lebih fluent gitu. Bukan cuman cap cip cup nyoba-nyoba ya sudahlah gitu, iseng-iseng gitu ya kan. Soalnya kan semuanya butuh energi kan, gitu. Mikirin logo, mikirin nama, mikirin itu semuanya kan butuh energi. Kenapa nggak kita fokusin aja ke satu sisi itu dulu gitu. Gitu. Menarik ya, dari logo, nama, bahkan kayak Joli sendiri ya Kang ya, itu identitinya sendiri dan identitinya itu udah dipikirin ya Kang ya, sampai sedetail mungkin ya. Betul. Teman. Ini kalau di kelas saya ada kelas desain grafis, pas banget, mungkin nanti di kelas saya ini videonya mungkin bisa ditampilin juga nih Kang. Kayaknya kita harus lihat dari Instagramnya Iya, Boleh Ayam kita Kang lihat Joli dulu. kita boleh ini nih langsung dari ownernya ya. Iya, mumpung ada odongnya. Iya, kita coba bedah sedikit nih identitinya gimana nih gitu ya. Ya produknya tradisional sama. Namanya bubur ayam kan umum banget sebenarnya. Nah, Gitu. kalau ini kayak dilihat nih gimana nih Mbak Mirza. Ini konsepnya ya. Ya. Jadi mungkin masuk ya apa ya, sekedar saran aja atau masukan nanti buat teman-teman yang ke depan kepengen ngebangun sebuah produk dan
ngebangun brand yang baik. Ketika masuk ke industrinya, coba pikirin produknya betul, kemudian kita dalam tanda kutip otak-atik, tapi energi yang lebih besarnya kita coba bicara soal sisi brand, intangible asset yang justru ini nilainya besar sekali. Karena itu tadi yang tadi saya sampaikan, kalau ngomongin produk, semua orang udah bisa niru sekarang. Tapi dari sisi identitas brandnya, itu yang harusnya menjadi sebuah pembeda yang kuat gitu. Tidak semua orang punya kekuatan di produk yang sama. Maka itu yang kemudian saya pelajari, saya aplikasiin, dan kemudian di Palembang saya bikin beberapa kelas untuk bisa sharing sesuatu. Ya mudah-mudahan sih bisa diambil manfaatnya buat teman-teman di Palembang. Bisa banget ya. Gitu sih. Jadi, tapi kalau ngomongin brand sendiri kan bukan hanya sekedar, tadi kan mungkin tadi di review soal logo, warna ya. Yes. Mungkin kalau dari sisi lainnya, dari segi brand keseluruhan tuh apa sih yang penting banget nih buat UMKM perhatikan atau teman-teman yang mau bikin usaha? Oke. Brandnya seperti apa sih sebenarnya yang akan long term ke depannya gitu ya? Di bisnis. Iya, mungkin kalau dari sisi awalnya gini, kebanyakan dari teman-teman pelaku usaha masih ada yang berpikir hanya memikirkan dari sisi bisnis strateginya saja. Bagaimana menjual, bagaimana ngedatengin orang, dan lain sebagainya, yang bicaranya soal bisnis banget. Nah, ketika bicara sisi yang lain soal brand strateginya, ini masih jarang mau dilakukan. Padahal harusnya effortnya harus sama-sama besar. Ketika mikirin bisnis strategi, maka ada baiknya mikirin brand strateginya juga. Nah, dalam brand strategi yang tadi disampaikan soal logo dan nama, itu hanya bagian kecil sekali dari sebuah brand strategi yang sangat besar. Karena ya sebenarnya nggak salah juga sih teman-teman masih berpikir, Kang, saya udah punya logo, and so what gitu. Saya udah punya nama, itu so what kalau nggak diaktifasi, kalau nggak ada meaning di sana. Karena nama hanya sebuah nama kalau tidak ada aktivasi di sana. Logo hanya sebuah logo, meskipun dianggap keren misalnya. Tapi kalau nggak ada aktivasi ya nggak ada meaning di sana. Makanya kemudian aktivasi itu namanya branding. Itulah yang kemudian pelan-pelan harus kita luangkan waktu, belajar. Yang apa pelan-pelan, daripada nggak sama sekali. Daripada cuma mikirin doang, aduh kayaknya saya nggak passionate nih jadi tukang bakso, besok mau jadi tukang tahu goreng aja deh. Padahal kan mikirin jadi tukang tahu goreng kan effortnya juga gede, harus mikirin HPP baru, mikirin model gerobak baru dan sebagainya. Itu ya kenapa nggak energinya dimasukin untuk fokus kembali di situ. Nah, sisi-sisi ini yang mudah-mudahan nanti bisa men-trigger teman-teman semua bagaimana perjalanan ngebangun sebuah brand dari yang paling fundamental. Jadi kalau bicara logo, kemudian warna, itu bisa dijamin itu kalau kita tahu strateginya, itu mungkin kalau selebar ini ada sebuah strategi mungkin hanya seperempatnya itu kita cuma bicara soal warna atau logo gitu. Tapi itu yang sering masih salah kaprah. Ketika bikin sebuah produk, kita langsung gontok-gontokan sama tim, namanya apa nih gitu, dari awal. Padahal nama itu setelah saya pelajari ada di step kesekian, setelah ada beberapa step yang harus diisi dulu dan dilengkapi, dan kemudian dengan kondisi begini, identitasnya seperti ini, nama yang tepat untuk identitas seperti ini tuh dia siapa pilihannya, baru keluar. Oke, keren ya. Gitu. Jadi intinya bukan cuma sebagusan desain, tapi harus bagaimana kita itu memaknai merek kita biar ada arti. Iya, betul. Wah, betul banget. Ya. Oke, kalau dilihat dari yang bubur ayam Joli ini, desainnya ini ya dominan oranye ya. Iya, dominan oranye. Kenapa tuh Kang orange? Ya salah satunya kan saya belajar juga soal brand identity itu, bahwa sebenarnya ada banyak warna. Sebenarnya tidak harus orange atau dia harus merah, tapi kan selama ini kan orang latah makanan harus merah gitu. Semuanya harus ke sana. Kenapa nggak kita mikirin dari sisi lain yang ada kesempatan nggak sih sebenarnya ada warna lain yang bisa kita gunakan? Nah, saya melihat dari karakter itu tadi, makanya warna orange ini bisa lebih tepat dengan personality yang Joli miliki. Gitu sih. Oke, Saya tadi Mbak ya, jadi nggak sembarangan ya gitu ya ibaratnya ya. Sebaiknya jangan sembarangan, sebaiknya. intinya sesuai dengan value-nya sih. Ya, Joli. Terus dipikirin. Itu kalau di mata kuliahnya Bu Mirza, permodelan ada value proposition juga ya Bu ya, Iya, kalau di itu value ya. proposition. Benar. Wah, Ya. kita udah benar-benar panjang Iya, ini ya. kita keseruan ya dia. Panjang ya.
Oke deh, kalau gitu, Gitu. sebelum kita closing, Yap. ada nggak kata-kata wejangan dari Kang Anan Waduh, untuk wejangan. mahasiswa yang mau buka bisnis? Jangan wejangan sih, kayaknya tua banget sih. Apa ya kalau bahasa kekinian Oke, apa ya? ya Foto, Pak? apapun Betul, itu apa ya? sebutannya, tapi saya melihat Quotes. mungkin begini. Bagi pemula memang rata-rata kan ketemu dari sisi ketakutan ya, khawatirnya terlalu besar. Mungkin ini pelan-pelan harus dikikis dari sisi mengenal diri sebenarnya, kalau menurut saya. Karena saya waktu itu belajar gitu. Jadi ketika kamu tahu diri kamu siapa dengan kekuatan, maka mulai dari kekuatan. Saya selalu coba sharing ini ke teman-teman, coba temukan kekuatan kamu. Betul bahwa ada kelemahan, tapi jangan berkutat di kelemahan. Berkutat energinya ada di kekuatan. Setelah kekuatannya ketahuan, maka carilah benchmark. Semua yang hadir di dunia ini kan memang sudah ada pendahulunya sebenarnya. Maka jangan sok-sokan bahwa kita ini handphone terbagus di dunia seakhirat satu-satunya, itu nggak bisa. Pasti sudah ada pendahulunya, maka carilah benchmark yang tepat dengan kekuatan kita. Kalau kekuatan dan benchmark sudah dapat, temukan ekosistemnya. Karena kita ngediriin begini nggak bisa sendirian gitu. Maka harus ketemu ekosistem, supplier yang bagus, teman yang bagus, kemudian cara berkomunikasi yang bagus, semuanya ekosistem. Maka ketiga poin tadi kalau kita bisa dapetin di katakanlah usia pemula, ya pelan-pelan, kemungkinan kita bisa mengikis banyak resiko ke depan. Kayak tadi tuh sisi buru-burunya kita, kepengen terlalu adrenalinnya terlalu tinggi dan kemudian pengen ngerjain semuanya gitu. Padahal mungkin di sana kita nggak mampu, di sini kita mampu. Kita berpikir di sana lebih seksi untuk dikerjakan, malah di sini malah diabaikan. Jadi 3 poin itu saya pengen sharing buat teman-teman. Coba temukan yang pertama kekuatan, kemudian yang kedua coba temukan benchmark yang tepat dengan kekuatan kamu, kemudian yang ketiga cari ekosistem yang tepat. Maka insya Allah 3 itu bisa jadi modal yang besar sebenarnya. Mudah-mudahan membantu. Luar biasa. Oke, Gitu. kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Thank you. Keren sekali Mbak ya. Kalau Benar. kata Mbak Ririn ini daging semua. Daging semua. Benar. Jangan lupa dikunyah kalau Oh gitu. iya, kan. Oh iya benar ya. harus Kalau nggak dikunyah. dikunyah keselak nanti. Iya betul. Gitu. Mungkin segini aja udah banyak ilmu ya Mbak Mirza ya. Hmm. Nanti kita ketemu sama Kang Anan mungkin di lain waktu bahasan lain ya. Oke. Siapa tahu Lain nih. kesempatan Harus. juga. Harus loh nih Harus. katanya. Oke. Kita ngobrol lebih panjang. Amin. Gitu. Amin. Terima kasih Mas Ana. Sama-sama. Sudah menyempatkan Sudah waktunya ke Palkom Tech diundang ke Palkom. UMKM. Baik. Dan untuk adik-adik ingat tuh kata Kang Anan tadi, katanya fokus, cari jati diri dan juga lawan ragumu. Oke, Ya. segitu ya saja untuk episode kali ini. Selamat jumpa lagi di episode Palkom Tech UMKM selanjutnya. Dadah. Bye.